Sintayong akui absennya Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri berdampak negatif untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berbicara absennya 3 pemain kunci tim Merah Putih untuk melawan Vietnam. 3 pemain yang absen itu adalah Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri. Ketiga pemain itu tidak bisa bermain melawan Vietnam karena cedera. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Vietnam pada laga ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 21 Maret 2024. Setelah itu skuad Garuda akan menjalani laga tandang melawan Vietnam pada pertandingan keempat putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Maidin Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024. Sintayong memastikan bahwa Jordi Amat, Yance Sayuri, dan Elkan Bagot tidak bisa bermain dalam 2 pertandingan itu. Jordi Amat, Yance Sayuri, dan Elkan Bagot tidak akan bermain dalam pertandingan nanti. Mereka juga absen dalam pertandingan di Vietnam, kata Sintayong kepada awak media. Pelatih asal Korea Selatan itu memastikan absennya 3 pemain tersebut berdampak negatif untuk timnas Indonesia, terutama Elkan Bagot dan Jordi Amat. Kedua pemain itu merupakan pilar penting timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Meski begitu, Sintayong sudah menyiapkan pengganti Jordi Amat dan Elkan Bagot. Kemungkinan posisi Elkan Bagot digantikan oleh Justin Hubner, sementara Jai Ijes bisa disiapkan untuk menggantikan posisi Jordi Amat. Tentu saja ini akan berdampak negatif, tapi saya percaya dengan pemain-pemain yang ada di sini pasti bisa menunjukkan yang terbaik, tutup Sintayong. Timnas Indonesia kini hanya berkekuatan 26 pemain untuk melawan Vietnam. Ada satu nama baru yang dipanggil Sintayong, yakni gelandang Arema FC Arkan Fikri. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus timnas Vietnam di leg 1. Sintayong sudah memanggil 26 pemain untuk mengarungi 2 laga kontra timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Nantinya dari 26 pemain yang dipanggil, Sintayong hanya mendaftarkan 23 nama saja. Untuk laga pada 21 Maret 2024, Sintayong akan mencoret Tom Hai, Ragnar Oratmangun, dan Asnawi Mangku Alam. Keputusan itu diambil karena proses perpindahan Federasi Tom Hai dan Ragnar Oratmangun belum rampung, sehingga belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Rencananya ketika timnas Indonesia bertandang ke markas timnas Vietnam pada 26 Maret 2024, Tom Hai dan Ragnar Oratmangun baru bisa dimainkan. Lalu kenapa dengan Asnawi Mangku Alam? Pesepak bola berusia 27 tahun itu terkena akumulasi kartu sehingga harus absen di laga pertama. Baru pada 26 Maret 2024, Asnawi Mangku Alam bisa kembali turun memperkuat timnas Indonesia. Dengan hilangnya 3 nama di atas, pola apa yang bakal digunakan Sintayong? Pelatih berusia 53 tahun itu diprediksi masih mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Untuk 3 bek sejajar ada Rizky Ridho, Jai Ijes, dan Justin Hubner. Melihat absennya Jordi Amat dan Elkan Bagot karena cedera, trio di atas merupakan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Lanjut ke posisi wingback kanan, ada Sandy Walsh dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Ivar Yenar dan Maklo kemudian akan berkolaborasi. 2 gelandang ini akan berjuang menyalurkan bola kepada 3 pengisi lini depan, yakni Yakob Sayuri winger kanan, Marcelino Ferdinand winger kiri, dan Rafael Struijk penyerang tengah. Bagaimana dengan Ramadan Sananta? Meski berstatus penyerang tertajam di skuad timnas Indonesia, ukuran jumlah gol musim ini, Ramadan Sananta disinyalir masih belum menjadi pilihan utama Sintayong. Berikut prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus timnas Vietnam di leg 1. Formasi 3-4-3, Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Jai Ijes, Justin Hubner, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Ivar Yenar, Maklo, Yakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk.
Persiapan berjalan bagus, Sintayong berjanji timnas Indonesia akan kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda akan menjajal kekuatan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Laga itu sangat penting bagi timnas Indonesia. Tim Garuda sangat membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase sebelumnya pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia ada di posisi juru kunci klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda baru mengkoleksi 1 poin dari 2 pertandingan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pun berbicara mengenai laga tersebut. Sintayong mengeluh kembali apa yang dialami tim asuhnya di Piala Asia 2023. Di Piala Asia kemarin memang Indonesia yang paling lemah dari antara semua tim, ujar Sintayong dalam sesi konferensi pers yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu 20 Maret 2024 siang waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia bisa melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023, itu adalah pencapaian hebat bagi sepak bola tanah air. Namun secara umum performa Asnawi Mangkualam di Piala Asia 2023 tak terlalu baik, terutama dalam hal mencetak gol. Saat itu ada 2 gol yang dicetak timnas Indonesia selama berlaga di Qatar. Apalagi tim-tim di grup kita prestasinya baik, semua tim kuat dan baik. Jadi pastinya timnas nasional Indonesia lebih banyak kebobolan dibanding mencetak gol. Namun, tim kami punya banyak harapan dan masih berkembang, jelas Sintayong. Lebih lanjut, Sintayong pun melontarkan janji yang menarik. Pelatih berusia 54 tahun itu berjanji timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Vietnam pada Kamis 21 Maret 2024 malam. Pertandingan melawan Vietnam pun akan diupayakan tidak akan kebobolan banyak dan mampu mencetak gol. Memang itu yang dipersiapkan, tanda Sintayong. Sikap Philippe Troussier soal timnas Indonesia yang dihuni banyak pemain naturalisasi. Saya pikir ini tentang masalah bagaimana mengembangkan setiap sistem sepak bola, ucap Philippe Troussier. Sulit bagi saya untuk menjawab pertanyaan menarik ini secara akurat. Berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa cara untuk mengembangkan sistem sepak bola di dalam negeri dengan menginfor pemain asing, kata Philippe Troussier. Sejauh ini timnas Indonesia sudah merasakan dampak positifnya. Beberapa waktu lalu timnas Indonesia untuk kali pertama lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Pada fase tersebut, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor 4-0. Pertama, kita bisa mendorong pengembangan sepak bola dari sumber daya dalam negeri, kata pelatih berusia 68 tahun itu. Tidak hanya Vietnam, Indonesia juga melakukan hal tersebut. Berikutnya, kami perlu mencari cara agar pemain bisa bermain di luar negeri, katanya. Lebih lanjut, Troussier menuturkan bahwa anak asuhnya akan berjuang maksimal di laga kontra timnas Indonesia. Pada laga besok, dia berharap skuad Vietnam bisa mengatasi tekanan dari supporter timnas Indonesia yang pasti akan memenuhi Stadion SUGBK. Dilaporkan, tiket untuk laga timnas Indonesia versus Vietnam sudah ludes terjual. Sementara SUGBK memiliki kapasitas sekitar 77.000 penonton.